Hello everybody and welcome back to Neutrality Studies. Halo semuanya, dan selamat datang kembali di Neutrality Studies. Nama saya Pascal Lotas. Saya adalah Profesor Madya di Universitas Kyoto, dan hari ini saya kembali ditemani oleh rekan muda kita yang hebat, Nel Bonilla. Ia memiliki Substack yang luar biasa bernama Worldliness, tempat ia menulis tentang isu-isu urusan global. Keunggulan terbesarnya adalah kemampuannya mengambil sudut pandang helikopter terhadap peristiwa terkini. Bagaimana para elit saling terhubung satu sama lain, dan apa dampaknya dalam istilah psikologi massa. Setidaknya, itu beberapa topik yang ia bahas. Artikel terbarunya benar-benar layak dibaca, dan seharusnya dibaca oleh semua orang. Judulnya adalah Munich in the Bunker, The Munich Security Conference 2026, and the Simulation of European Sovereignty. Jadi, stämmer mig jag med i här fall. Nel, snis dankthemun. Nel, welcome back. Tisne seperti snem. Thank you. And I just had to load your article, which I Terima kasih. Saya baru saja memuat artikel Anda, yang sebelumnya lupa saya lakukan, tapi untungnya kami menemukannya. Anda menulis tentang konferensi keamanan Munich, dan saya sudah beberapa kali membahasnya di kanal saya. Anda tahu, kita semua kembali membicarakan kolonialisme karena tentu saja Marco Rubio. Tapi Anda mengaitkannya dengan teori Anda tentang negara bunker. Bisakah Anda, untuk orang-orang yang belum pernah mendengar tentang negara bunker, terlebih dahulu menjelaskan secara garis besar apa yang Anda maksud dengan konsep itu? Lalu menjelaskan bagaimana kaitannya dengan Munich. what you mean with that concept and then how it ties in with Munich, please. Yes, of course. So, I'm currently. Ya, tentu saja. Jadi saat ini saya sedang mengembangkan kerangka teoretis yang saya sebut sebagai negara bunker. Yang saya maksud dengan negara bunker adalah bahwa perencanaan transatlantik barat atau Eropa di dalam suatu negara, telah berubah dalam katakanlah 20, hampir 30 tahun terakhir. Ya, sekitar 20 tahun. Dulu, kita selalu memiliki perencanaan di negara-negara seperti itu. Perencanaan dalam arti perencanaan untuk kepentingan bersama, untuk kesejahteraan sosial, untuk ruang kota yang lebih baik, ruang hijau. Jadi, perencanaan untuk meningkatkan kualitas hidup warga negara. Saya tidak mengatakan bahwa itu sempurna dan sebagainya, tetapi hal itu ada. Demokrasi dalam pengertian tradisional memiliki bobot yang lebih besar, ada lebih banyak keterbukaan antara kelas pekerja dan kalangan elit, dan seterusnya. Sekarang, apa yang saya sebut sebagai perubahan kualitatif sejauh ini yang saya sebut sebagai negara bunker adalah bahwa demokrasi, jalur-jalur normal demokrasi seperti pemilihan umum tidak lagi memengaruhi perencanaan untuk meningkatkan kehidupan, yang saya kira merupakan keinginan sebagian besar orang. Sebaliknya telah terjadi pergeseran di mana bagian lain dari masyarakat, yang saya sebut sebagai sekuritokrasi, seperti perencana militer, lembaga think tank, kontraktor militer, dan sebagainya, memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dalam hal ini. Mereka membuat rencana semacam itu di tingkat nasional dan regional melalui NATO, yang saya katakan merupakan aktor kunci di sini. Dan tujuan mereka bukan lagi untuk meningkatkan kualitas hidup warga negara di negara ini atau itu, melainkan untuk memiliterisasi masyarakat, wilayah, dan sumber daya. Elaspoa har memang betul melibatkan infrastruktur dengan penggunaan dan sebagainya. There's also the stock of dual use infrastructure and so on. And that's why it's also like we feel like if we go. Dan itulah sebabnya kami juga merasa bahwa jika kami pergi dan memberikan suara dan sebagainya, kami tidak lagi memiliki pengaruh nyata untuk memperbaiki kehidupan kami atau mengubah apapun. Sebaliknya, kami melihat semakin banyak militerisasi, semakin banyak pembicaraan tentang apa yang disebut keamanan, pertahanan, pencegahan, dan sebagainya. Jadi inilah pergeseran kualitatif, atau setidaknya sebagian darinya, yang saya coba jelaskan dengan kerangka negara bunker ini. Dalam pengertian ini ada semacam perencanaan oleh elit barat, sebut saja begitu, untuk menghindari kehilangan status mereka sebagai hegemon, sebagai kekuatan unipolar, khususnya yang dipimpin oleh AS, meskipun sebenarnya ini adalah elit transatlantik. Lalu bagaimana konferensi keamanan Munich terkait dengan hal ini, atau bagaimana saya memahaminya? Dalam esai saya Munich the Bunker, saya tidak hanya melihat pidato Marubio, tetapi juga beberapa panel berbeda
untuk melihat, baiklah, apa yang sebenarnya terjadi di sini. And try to see, okay, what is going on here. And what I found, like we could say, Yang saya temukan sebagai semacam kesimpulan adalah bahwa kenyataannya tidak seperti yang banyak orang katakan, bahwa ada perpecahan antara Eropa dan AS, bahwa AS ingin menjauh atau keluar dari NATO, dan bahwa orang Eropa tidak ingin AS pergi, dan seterusnya. Maksud saya, Anda bisa memandangnya seperti itu jika hanya melihat konferensi keamanan Munich secara permukaan. Namun jika Anda melihat keseluruhannya, dari awal hingga akhir, dengan semua dokumennya, alih-alih perpecahan, inilah seperti kisah yang dikira para bagi orang Eropa dan S, atau kira suku NATO dan S, sebenarnya berkada anggota satu dan pencegahan militerisasi. Deterrence, more militarization. Jadi pada dasarnya, konferensi keamanan Munich lebih seperti apa yang saya sebut sebagai ritual sinkronisasi. Apa yang harus dilakukan? Untuk siapa? Siapa yang akan melakukan apa dalam situasi ini? Pada tahap ini, peran apa yang dimiliki setiap orang? Saya juga berpendapat bahwa para mitra Eropa secara khusus, tetapi mungkin juga sekutu lainnya, semakin terintegrasi. Maksud saya, jika sebelumnya mereka belum cukup terintegrasi, sekarang mereka semakin terintegrasi ke dalam struktur militer AS, struktur komando, tetapi juga ke dalam basis industri dan seterusnya, dan mungkin dalam arti politik. Jadi inilah argumen utamanya. Ini merupakan kelanjutan dari proses menjadikan masyarakat semakin berorientasi pada keamanan, dengan tujuan untuk menghentikan, menahan, atau bahkan menghancurkan perkembangan multipolar, atau apapun istilah yang digunakan untuk itu. Ya. Hey, jeda singkat karena saya baru saja diblokir dari YouTube. Dan meskipun saya sudah kembali, hal ini bisa terjadi lagi kapan saja. Jadi, tolong pertimbangkan untuk berlangganan tidak hanya di sini, tetapi juga di daftar surel saya di Substack, yaitu pascalotas.substack.com. Tautannya ada di deskripsi di bawah. Dan sekarang, kembali ke videonya. Ya, maksud saya, kamu menyoroti sesuatu yang sangat penting lagi, bahwa kita mungkin salah membaca situasi, atau mungkin tidak melihat gambaran besarnya. Karena, ya, baiklah, Marco Rubio memberikan pidato yang sangat bernuansa kolonial. Dan ya, kamu bisa menafsirkannya sebagai upaya untuk kembali ke masa lalu. Tetapi dalam arti tertentu, mereka sedang melakukan sesuatu yang baru, atau melanjutkan apa yang sudah mereka kerjakan, yaitu membagi dunia melalui ritual ini, menentukan siapa yang melakukan apa dalam permainan tim. Dan permainan tim itu sama sekali tidak akan hilang. And the team play isn't going away at all, and actually a good part of Rubio's speech was actually about. Dan sebenarnya, sebagian besar pidato Rubio berfokus pada upaya meyakinkan orang Eropa, tapi mungkin itu bahkan tidak perlu, bukan? Sudah semacam hal yang wajar bahwa mereka terus melangkah di lingkaran elit yang sama, di jalur yang sudah mereka tempuh. Dan bukan orang-orang baru yang masuk. Ini bukan Jeremy Corbyn yang datang membawa pembalikan mengejutkan dalam politik Inggris. Tidak, ini siapa namanya? Trudeau? Perdana Menteri Kanada itu sangat mewakili sosok khas dari sistem di Amerika Utara, di Kanada bukan? Jadi mengapa kita harus berharap akan ada perubahan besar? Dalam kerangka bunker yang kamu sebutkan, menurutmu apa pentingnya Munich? Apakah ada perbedaan dibandingkan konferensi keamanan Munich sebelumnya? Apakah ada sesuatu yang benar-benar baru? Atau ini hanya kelanjutan dari apa yang sudah terjadi selama 20 tahun terakhir? Just a continuation of what had been going on for the last 20 years. Yeah. So I would say there is something new. Ya, jadi saya akan mengatakan bahwa ada sesuatu yang baru, dalam arti bahwa maksud saya dalam beberapa hal, ada banyak faktor yang sebenarnya tidak baru, melainkan semacam radikalisasi atau bisa juga intensifikasi dari apa yang sudah terjadi sebelumnya. Di satu sisi, ada gagasan tentang pembagian beban atau pengalihan beban yang dibicarakan lebih terbuka di konferensi keamanan Munich. Sekali lagi, ini bukan konsep baru. Ini adalah sesuatu yang telah diteliti, bahkan di dalam Amerika Serikat, di lembaga pemikir pemerintah dan sebagainya. Di mana mereka memikirkan cara terbaik untuk memaksa atau meyakinkan sekutu mereka
agar mau berbagi beban, menggunakan wilayah mereka sendiri sebagai pangkalan depan dan sebagainya untuk potensi konflik militer. Jadi hal ini baru dalam arti benar-benar terbuka. Faktanya, ada acara pembukaan di Berlin, bukan di Munich, tetapi acara itu terhubung dengan konferensi keamanan Munich. Duta Besar NATO Whitaker mengatakan sesuatu yang benar-benar mengejutkan saya, dan saya heran tidak ada siapapun yang menyorotinya. Ia berkata, kami masih mencintaimu, kalian masih sekutu, tetapi kami ingin kalian tumbuh dan menjadi seperti yang kalian bisa. Otonomi, kami tidak meminta otonomi Eropa, kami meminta kekuatan Eropa. Kami hanya berharap kalian melakukan lebih banyak, bukan menjadi independen. Dan saya pikir itulah masalah kita. Hanya harus kita sekolah kuat, bukan berkuatan lebih penting. Dari itu inilah yang kita katakan. Dan takkan pada acara pembukaan itu. Dia benar beruse T. It's a very thing nama to a theory. Saku, seharusnya tidak sekolah Profesor Berleman. Jangan berlebihan. Ya. Wah, benar. Seharusnya sudah terdeteksi. Ya, saya seperti, kenapa saya menautkannya di esai saya supaya semua orang bisa mendengarkan dan melihatnya. Dan dia sebenarnya berkata, kami tidak ingin kamu menjadi independen dan keterhubungan itu lebih penting. Jadi apa yang dia katakan? Dia mengatakan dengan apa adanya. Dan saya pikir itu dari Pascal Lotas. Ya. To waste madness. Ya. Dan memang seperti bagaimana bisa begitu. Tapi bagaimanapun intinya adalah dia mengatakannya secara terbuka di sebuah acara yang tidak ada yang memperhatikan. Sebenarnya ada beberapa media yang membahas acara pembuka itu, tapi tidak ada yang mengutip bagian ini. Nah, jadi apa maksud dari bagian ini? Sesuatu yang sekali lagi bukan hal baru. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin Eropa, bukan hanya Uni Eropa, tapi Eropa secara keseluruhan menjadi kuat. Dalam arti apa? Dalam arti militer. Dan bukan mandiri, yang berarti mereka mengintegrasikan diri, mengikuti arahan para elit AS dengan cara tertentu. Jadi itulah tujuannya. Dan mereka menyatakannya secara terbuka. Dan bukan hanya itu, mereka juga misalnya dengan pembicaraan tentang pembagian beban ini, mengundang Albert Colby, yang merupakan tokoh terkemuka dalam hal ini, selalu menerbitkan tulisan tentang pembagian beban dan sebagainya. Maksud saya dia tidak terlalu langsung. Dia mengatakan hal-hal yang membuat saya berpikir, mengapa tidak ada yang membicarakan hal ini? Seperti Amerika Serikat akan ada di mana-mana. Kira-kira begitu katanya. Tapi kita membutuhkan penyangga jaminan secara teritorial agar kita bisa berkonsentrasi. Dalam kasusnya, atau dalam kasus AS, mereka ingin fokus pada apa yang mereka sebut Pasifik, yang berarti Tiongkok. Dan saya akan mengatakan inilah pergeseran kualitatifnya. Mereka menjadi sangat langsung, bahkan dengan pidato Marco Rubio itu sendiri. Very direct, even with the Marco Rubio speech itself. It was absolutely direct about. Itu benar-benar langsung membahas pada dasarnya apa yang saya sebut, ya bisa dibilang itu sebuah ideologi, atau saya menyebutnya meta kerangka. Ini adalah gagasan mendasar, asumsi-asumsi dasar, bukan hanya dari para elit fungsional transatlantik masa kini, tetapi juga sebagai arus bawah yang berakar secara historis. Saya akan mengatakan bahwa hal itu sebenarnya berasal dari masa transisi dari feodalisme ke kapitalisme. Disitulah ia berakar. Ia kemudian menjadi ideologi yang membenarkan penggunaan kekerasan, memungkinkan para elit membenarkannya kepada diri mereka sendiri dan kepada orang lain. Namun di sini, saya pikir terjadi lagi sebuah pergeseran kualitatif juga di pihak orang-orang Eropa yang terlibat di sana. Europeans that were there, while you saw like many. Meskipun terlihat banyak perbedaan pendapat di antara mereka, seperti kamu tahu, kaum konservatif, nasionalis, lalu tipe yang sangat liberal dan sebagainya, itu lebih seperti, oh tidak, kamu tidak boleh menyebut mereka barbar, atau tidak, kita tidak bisa menjalankan kebijakan ini, hal-hal semacam itu. Tapi itu hanya perbedaan kecil. Bagaimanapun juga, mereka semua tetap sepakat pada hal-hal yang sama.
Rusia adalah ancaman, Tiongkok adalah pesaing strategis. Kita perlu berbuat lebih banyak untuk NATO, menjadi lebih tangguh, lebih kuat. Jadi pada akhirnya bahkan Denmark, Prancis, aku rasa bahkan dia mengatakan sesuatu seperti mari kita menjadi lebih kuat bersama NATO pada dasarnya. Dan orang Eropa lainnya berkata, oh soal Greenland ini ya kita seharusnya bersyukur. Itu seperti panggilan untuk bangun. Sebenarnya Amerika Serikat benar, kita perlu menjadi lebih kuat, tetapi bukan mandiri. Menurut saya hal baru di sini adalah keterus-terangan dan keterbukaan ini, karena pada kenyataannya banyak dari gagasan dan kebijakan ini sebenarnya berasal dari periode pasca Perang Dingin, seperti tahun 1990-an. Jika Anda melihat dokumen dan laporan penelitian NATO, banyak di antaranya membahas tentang pembagian beban, tentang Rusia sebagai ancaman bahkan pada masa itu, dan tentang bagaimana kita tidak dapat mengintegrasikannya. Bahkan Eropa pun tidak bisa menjadi mandiri. Ia perlu tetap berada di bawah pimpinan NATO yang dipimpin oleh AS dan seterusnya. Jadi semua ini sudah ada sejak tahun 1990-an. Tetapi sekarang semuanya benar-benar terbuka untuk didengar dan dilihat oleh semua orang. Itulah perubahannya. Jadi bahkan sampai tingkat tertentu dari pihak Eropa, ada sikap tunduk, seperti ya kamu benar, kamilah masalahnya. Dan di pihak Amerika, di pihak AS, ada dominasi yang jelas dan terbuka, benar-benar menetapkan tatanan di mana semua harus berjalan sesuai arahan. Mengapa dalam kerangka pemikiranmu, dalam negara bunker ini, Rusia harus dan Tiongkok tampaknya juga harus menjadi bagian lain dari sistem ini? Mengapa tidak ada integrasi dengan mereka di antara kalangan elit ini? Dan mungkin sejalan dengan itu, bagaimana kamu menafsirkan pengungkapan dari berkas Epstein? Kamu tahu, cara kita melihat bahwa kalangan elit ini memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain, tetapi juga berusaha mendapatkan kompromat satu sama lain, memata-matai satu sama lain. Namun pada akhirnya, entah bagaimana semuanya bekerja bersama sebagai sebuah sistem. Seperti, kamu tahu, langkah seragam itu tampaknya memang berfungsi. Dan seperti yang kamu katakan, ada perbedaan kecil dalam pendekatan yang ingin diambil oleh masing-masing individu ini. Tapi itu sedikit seperti pertengkaran tentang siapa yang menjadi kapten kapal. Sementara arah kapal itu sendiri sudah sangat jelas, bukan? Tujuannya tampak jelas. Bahkan jika yang satu ingin melakukan sedikit ini dan yang lain sedikit itu. Tapi arah itu tampak jelas di dalam gelembung epistemik. Bagaimana menurutmu? Jadi saya akan mengatakan bahwa untuk pertanyaan pertama Anda, Rusia, Tiongkok, mengapa demikian? Nah, saya pikir jika kita menengok ke masa lalu seperti pada masa transisi dari feodalisme ke kapitalisme, yang saya kemukakan adalah bahwa yang terjadi saat itu adalah sekelompok elit dengan keunggulan teknologi dan militer mampu memberlakukan struktur sosial kapitalistik. Dan untuk itu, mereka menggunakan apa yang saya sebut sebagai kerangka dikotomis, kerangka yang membedakan antara hitam dan putih, barbar dan beradab, dan seterusnya. Mereka menggunakan ini untuk membenarkan kekerasan yang mereka lakukan, serta terhadap mereka yang berusaha mereka tindas atau eksploitasi. Jadi itulah penggunaan pertamanya. Inilah juga alasan mengapa saya berfokus pada para elit itu sendiri, karena banyak yang mungkin berkata, oh ini tentang Barat, so just as dan Eropa. Namun kerangka kognitif ini tersimpan You would equate the word Thor, right? Yang saya amati sebenarnya lebih seperti sebuah kerangka, katakanlah kerangka kognitif, yang telah digunakan berulang kali oleh kelompok sosial tertentu. Kerangka ini terus bertahan karena berhasil mendukung perkembangan kapitalisme hingga saat ini. Jadi itu satu hal. Dan di dalam kerangka semacam itu, Barat atau Barat yang dikodekan secara Eropa, Barat elit yang dikodekan secara Eropa, berada di puncak. Indo dipandadas bayim wished nan bagai ingin depan display bagi tool eksploitasi dan sebagainya.
So in the case of now what we call multipolar development. Jadi dalam kasus yang sekarang kita sebut sebagai perkembangan multipolar, dalam esai saya mengatakan bahwa ada semacam guncangan multipolar sekitar tahun 2014. Namun, guncangan multipolar itu bukanlah tentang Rusia dan Tiongkok yang berkembang secara industri atau meningkatkan kualitas hidup warganya. Itu bukanlah guncangannya, karena sejak berakhirnya Perang Dingin sudah ada, sejak awal pemahaman bahwa Rusia tidak bisa diintegrasikan ke dalam NATO atau Uni Eropa, tidak bisa menjadi bagian integral dari OSCE dan sebagainya. Karena hal itu akan berarti Eropa mungkin kemudian bekerja sama dengan Rusia. Dan akan ada satu lagi lingkup pengaruh, sebut saja begitu, yang bukan Amerika Serikat dan tidak dipimpin oleh. Dan mengapa demikian? That it's not the US and it is not led by the US. And why? Because, and they say it openly, because Russia is... Karena, dan mereka mengatakannya secara terbuka, Rusia adalah negara yang sangat luas secara teritorial dengan begitu banyak sumber daya, sehingga tidak bisa diharapkan untuk benar-benar bertindak dengan cara yang menundukkan dirinya sendiri, untuk ditekan atau dikendalikan. Negara itu akan selalu memiliki keunggulan-keunggulan ini. Dan juga karena Uni Soviet, negara itu memiliki sumber daya penelitian yang baru, kapasitas teknologi, dan sebagainya. Kamu tidak bisa, bahkan jika kamu mau, menundukkannya atau memanfaatkannya semata-mata untuk keuntunganmu sendiri. Inilah yang bisa kamu baca dalam tulisan-tulisan Amerika Serikat pada tahun 1990-an. Argumen serupa tentang Tiongkok. Negara itu terlalu besar, kamu tidak bisa menindasnya. Jadi Rusia dan Tiongkok kemudian pada tahun 2010-an dan seterusnya, Amerika Serikat berpikir, baiklah, sekarang mereka juga berkembang secara militer, industri, dan sebagainya. So like this is Maaf, jadi supaya kamu tahu, kamu tidak bisa memiliki mitra sejati di dalam aliansi. Kamu tidak bisa memiliki mitra yang benar-benar setara di dalam sistem. Karena sistem itu dibangun di atas hierarki, bukan? Dan pihak yang berada di puncak tidak mencari mitra. Mereka mencari pelaksana, pembantu, satelit, atau apapun sebutan yang kita gunakan. Jadi kamu harus membedakan mereka. Itu satu-satunya cara untuk berurusan dengan mereka. Lalu, pada akhirnya, melawan Timur compact, menembus pointed small, apa yang mau dengan sisinya. Seperti halnya ketika Fier pecah, sisa sisinya insor tidak software bang. Akan disuruh seteris memerdutinya. For the alliance, right? Is that how we should understand it? Yeah. I would say yes, absolutely, because Ya, saya akan bilang ya, tentu saja. Karena, sekali lagi, ini adalah atau masih merupakan tentang gagasan ingin, bahkan jika mereka tidak mengatakannya secara terbuka seperti dalam pidato Marco Rubio, mendominasi dunia. Kamu tahu di sini mereka bilang, oh mari kita lakukan bersama Eropa. Tapi gagasan utamanya selalu tentang memiliki sistem yang dipimpin oleh AS. Jadi ya, ini tentang membuat negara-negara itu lebih kecil agar bisa dikendalikan. Dan ya, Anda harus musawis cara lain. Karena itu ada cara lain. Maksud saya, tidak cara lain untuk memiliter sendiri. Sahal dalam potensi konflik militer, orang-orang yang berkata, oke, musuhnya, kamu itu, kelengan ini juga KKP Mernad untuk itu. Peace of minds themselves, so they also need a script for that. Sorry, I just need to ask, this approach. Maaf, saya ingin bertanya, pendekatan terhadap urusan internasional ini paling saya kaitkan dengan istilah neokonservatisme, para neokon. Tapi Anda sebenarnya melangkah lebih jauh, bukan? Anda mengatakan kita harus mencari asal-usulnya dalam transisi dari feodalisme ke kapitalisme. Mengapa demikian? Mengapa kita harus mencari asal-usul para neokon di sana? Why should we search the origins of the neocons there? Well, it's not only of the neocons, but Ya, ini bukan hanya tentang kaum neokonservatif, tapi ya, bisa dibilang begitu. Tapi kenapa seseorang ingin melihat ke sana? Karena maksud saya kita perlu memahami, kalau kita melihat kebijakan AS sejak awal berdirinya, negara itu dimulai sebagai negara kapitalis, bukan hanya kapitalis, tapi juga sejak awal penuh dengan kekerasan. Jadi genosida, perbudakan, kolonialisme, pemukim, semuanya. Sejak awal sudah dimulai dengan praktik-praktik seperti itu. Seperti itu, saya pikir
atas mu untuk berbertimbang seperti itu. Dan mereka di sini Latina orang tapi perli AS mereka. Everybody, but the US leads like their project. They The political structure, the political project of the United Struktur States, politik, right? What proyek happened politik and Amerika how Serikat, then how bukan. this Apa yang terjadi, dan bagaimana sebidang tanah ini serta sekelompok orang ini kemudian memerintah dirinya sendiri dan orang lain, serta mengintegrasikan mereka yang tidak ingin ikut serta. Kita tentu saja juga membicarakan para budak, bukan? Dan hal itu kemudian menciptakan sistem ekonomi dan sosial. Tapi itu sudah melangkah terlalu jauh, bukan? Karena kamu bilang kita perlu melihat transisi dari feodalisme ke kapitalisme, yang sebenarnya terjadi sebelum tahun 1796, bukan? Capitalism, which is actually pre 1786, right? Yeah. So yeah. Of course, because this is also important. Ya. Then Jadi ya tentu saja, karena ini juga penting. Inilah mengapa saya mengatakan bahwa perdebatan Eropa AS ini tidak begitu baik. Karena ya semuanya dimulai dengan transisi dari feodalisme ke kapitalisme. Kita tentu saja, atau maksud saya, kita perlu menata ulang masyarakat sedemikian rupa sehingga orang tidak lagi memproduksi, bekerja, dan hidup seperti sebelumnya, tetapi dengan cara yang benar-benar baru. Dalam proses ini, semuanya juga diliputi oleh kekerasan, yang berarti ada kekerasan terhadap para petani, penutupan lahan, dan hilangnya barang-barang bersama yang pernah ada di bawah feodalisme. Ada juga perburuan penyihir yang merupakan topik lain, perempuan sebagai semacam simbol dari struktur sosial yang lebih berorientasi pada kerjasama daripada dominasi. More about cooperation rather than domination. And so this is here where it starts in Dan disinilah semuanya dimulai pada masa abad pertengahan di Eropa. Lalu dengan kolonialisme, pola pikir ini dibawa lebih jauh lagi. Mereka menemukan orang-orang baru untuk dieksploitasi karena sekali lagi selain memiliki agama dan budaya yang berbeda atau katakanlah struktur sosial yang berbeda, masyarakat ini juga diorganisasi dengan cara yang berbeda. Jadi yang mereka lakukan adalah menghancurkan atau mencoba menghancurkan budaya, agama, dan cara hidup tersebut juga. Itu berarti mereka perlu memberlakukan narasi baru. Dan narasi baru dalam hal ini didasarkan pada agama, tetapi itu bukan inti utamanya. Intinya adalah bahwa narasi keagamaan ikan baik, mereka mungkin bukan manusia, mereka tidak memiliki jiwa. Dan di sini ada manusia yang memiliki jiwa. Kita memiliki hak untuk melakukan ini. Kita bisa mengeksploitasi dan sebagainya. Jadi inilah mengapa saya mengatakan bahwa kerangka berpikir semacam ini berasal dari masa transisi dari feodalisme ke kapitalisme, karena di sanalah mereka lahir. Di sana pula mereka mungkin menghadapi lebih sedikit, bisa dikatakan, perlawanan atau penentangan, bukan karena sama sekali tidak ada, tetapi karena perkembangan teknologi dalam peperangan, persenjataan, dan sebagainya sudah mulai terjadi di sana. Dan secara khusus dalam kasus kolonialisme, pihak lain tidak memiliki jenis senjata yang sama. Belum lagi tentu saja seluruh persoalan penyakit dan sebagainya. Jadi inilah mengapa saya mengatakan bahwa disitulah asal-usulnya. Lalu dengan kolonialisme, datanglah para pemukim dan seterusnya. Dan kemudian Amerika Serikat juga terkonsolidasi, tetapi ia mengonsolidasikan dirinya sendiri belakangan dengan pola pikir ini dalam bentuk yang hampir murni. Namun sekali lagi bisa dikatakan bahwa ini juga merupakan warisan dari sejarah Eropa, dan hal itu berlanjut hingga hari ini. Mengapa? Karena kita masih berada dalam sistem kapitalisme. Dan bukan hanya itu, masih ada masa-masa transisi, masih ada titik-titik atau proses sejarah di mana kita melihat adanya perlawanan terhadap jenis pengorganisasian masyarakat seperti ini. Jadi, dengan pembicaraan tentang multipolaritas ini, kita bisa mengatakan bahwa masyarakat lain, negara-negara lain seperti Tiongkok misalnya, tetapi juga yang lainnya, berusaha menata masyarakat sedemikian rupa sehingga tidak hanya berfokus pada keuntungan dan modal, tetapi juga sedikit lebih menekankan pada kebaikan sosial. Dan kisah pintar sesuai. So this is where I'm going with this. No, you're I think you're absolutely right. Tidak. Saya rasa Anda benar sekali. Kita sesekali melihat contoh seperti itu dari Tiongkok, bukan?
sebuah negara yang bersedia menghancurkan seluruh industri, seperti industri game mereka. Ketika mereka memutuskan bahwa hal itu tidak diinginkan secara sosial, bahwa terlalu banyak anak muda yang kecanduan game. Jadi mereka mengambil tindakan, bukan? Dan orang-orang cukup terkejut dengan bagaimana mereka juga ikut campur dalam pasar perumahan. Di barat, hal ini serbit saban mez perm 2D regrupments grun ruralan at may jimmerful. It's in by sking, Spanyai. Ili sedapa bat may burst in heat hemis. Turns out to be completely utterly wrong. So we don't even need to go there. So do you then view the Jadi, apakah Anda memandang kontestasi yang sedang diikuti oleh bagaimana sebaiknya kita menyebut mereka orang-orang negara bunker itu? Apakah ini sesuatu yang bersifat peradaban? Apakah ini seperti konglomerat peradaban Euro-Amerika yang kini kembali bersiap untuk berhadapan dengan proyek-proyek peradaban lain, Rusia, Tiongkok, Persia? Maksud saya saat kita berbicara pada 27 Februari, perang, atau lebih tepatnya pertempuran, belum dimulai. Meskipun Anda memiliki argumen penting yang teoris bahwa perang sebenarnya sudah berlangsung. Kita membicarakan itu. Apa kontestasi peradaban? Apa begitu seharusnya kita memahaminya? Yeah, I wouldn't. No, I wouldn't Ya, say so because saya tidak akan maksud saya tidak akan mengatakan begitu karena menurut pandangan saya peradaban adalah konsep atau struktur yang sangat rapuh dan dinamis. Dan sekali lagi, peradaban Eropa, Amerika Serikat, saya tidak akan mengatakan bahwa inilah yang sedang terjadi sekarang, militerisasi dan sebagainya. Karena pada dasarnya satu-satunya alasan mengapa dalam seluruh proses sejarah ini begitu banyak kekerasan dibutuhkan dan tampaknya masih digunakan adalah karena selalu ada perlawanan terhadapnya, termasuk di dalam AS sendiri, termasuk di dalam wilayah Eropa itu sendiri. Ada perlawanan terhadapnya, dan selalu ada. Maksud saya, kita hanya perlu memikirkan asal-usul sosialisme, kapitalisme, komunisme sebagai konsep kerjasama yang paling tinggi, bisa dikatakan begitu. Jadi, selalu ada model lain, alternatif lain. always other models, other alternatives. Even in the times of colonization, there were people there. Bahkan pada masa kolonialisasi sudah ada orang-orang yang berkata tidak, apa yang kita lakukan di sini salah. Kita tidak seharusnya membunuh semua orang, kita perlu benar-benar berbicara dan hidup bersama mereka. Jadi selalu ada berbagai jenis, bisa dikatakan modernitas, berbagai model masyarakat, bahkan di apa yang kita sebut sebagai Barat atau peradaban AS Eropa atau apapun sebutannya. Inilah sebabnya ini dan bahkan dan parungan maya peradaban pun tidak selalu merupakan cara yang tepat untuk memandangnya. LPKI cukup pelit atau penggabari ya berasal dari Barat, dari dan Eropa, dan sayangnya proyek itu telah menang. Namun itu tidak buat bahwa inilah hakikat di Barat, atau hakikat sejati Eropa atau AS. Bagian dunia lainnya, pada Norwegia memiliki sejarah pada duit pada memiliki pada kolonialisasi AS Faukan dari dalam sini datang betangi. Were able to resist colonization or were never colonized and so on. So they have a history of different Jadi mereka memiliki sejarah dengan berbagai cara berpikir, cara mengatur masyarakat. Dan mereka masih memiliki ingatan itu dan mereka masih menggunakannya hingga kini untuk mengatur masyarakat mereka. Dan sekali lagi, dalam kasus AS dan Eropa ini lebih seperti sebuah proyek, terutama sejak AS menggantikan atau hampir menyerap apapun yang tersisa dari proyek-proyek alternatif di dalam dunia Barat, atau bahkan berusaha menghancurkannya hingga hari ini. Itu masih terjadi. Jadi, itulah mengapa saya katakan ini bukan benturan peradaban atau semacamnya. Tidak, ini lebih merupakan proyek tertentu dari lapisan penguasa yang berasal dari proses sejarah tertentu, dan itu masih berlangsung. Dan sekarang kita di sini memikirkan apa yang bisa kita lakukan agar hal ini tidak berubah menjadi kekacauan dan kekerasan yang lebih besar. Ya, tepat sekali. Itulah yang sedang kita lakukan. Maksud saya, kita masih, meskipun sudah bertahun-tahun melakukan analisis, tetap saja baru mencoba memahami permukaannya untuk benar-benar mengerti apa sebenarnya proses yang sedang terjadi ini. Itulah sebabnya saya pikir analisismu sangat bagus, karena kamu menggunakan kerangka yang sangat tepat untuk memahami bukan hanya hal-hal khusus, tetapi juga arah besar dari situasi yang mungkin sedang kita alami.
Kamu tahu, dua orang yang sangat saya kagumi di YouTube adalah Alex Christoforou dan Alexander Mercouris. Karena menurut saya, mereka memberikan pembaruan berita harian yang sangat berharga. Dan salah satu poin mereka adalah bahwa kelompok orang ini, dan saya pikir kita sebagian besar membicarakan kelompok yang sama, ada yang menyebut mereka neokonservatif, dan ada juga, seperti kamu, yang memiliki definisi yang lebih luas. Mereka terus mengatakan bahwa mereka tidak punya gigi mundur. Mereka tidak pernah kembali. Mereka selalu menggandakan taruhannya. Setiap kali sesuatu gagal, setiap kali mereka menabrak tembok, mereka hanya mencoba menabraknya lagi dengan cara yang sedikit berbeda. Bahkan ketika tampaknya mereka sedang mundur. Salah satu contoh yang omong-omong sering digunakan oleh Brian Berlitic adalah tombol reset fisik yang diberikan Hillary Clinton kepada Tuan Lavrov dulu. Kapan ya? Tahun 2009. Aku lupa, 2012. Pasti pada masa jabatan kedua Obama. Jadi mungkin 2012 atau 2013. Pokoknya dia membawa tombol itu kepada Lavrov, lalu mereka menekannya bersama-sama sambil tersenyum. Haha, sekarang hubungan kita akan menjadi baik. Now our relationship's going to be better, and turns out it was just a way of gaining a little bit of time. Ternyata itu hanyalah cara untuk mendapatkan sedikit waktu agar bisa bersiap kembali. Lalu tahun 2014, Maidan dan seterusnya, dan menyerang lagi. Sekarang, bagaimana pendapatmu tentang proses ini? Tampaknya sangat sulit untuk meyakinkan orang-orang ini bahwa perlu ada gigi mundur atau perubahan, tentu saja perubahan arah, atau untuk menyingkirkan mereka dari kekuasaan, karena tampaknya mereka terus kembali dengan wujud yang berbeda. Maksudku, kita melihatnya sekarang dengan Donald Trump yang dulunya adalah kandidat perdamaian, bukan? Ia memiliki semua poin pembicaraan yang tepat dan momentum yang tepat, namun kini sepenuhnya berbalik arah dan masuk ke pola tanpa gigi mundur. Seperti, baiklah, kalau begitu mari berperang dengan Iran. Menurutmu, mengapa hal itu terjadi? Why do you think that is? Yeah. So, in my opinion, or what I have Ya, observed, jadi menurut saya atau dari apa yang saya amati, saya melihatnya sebagai sebuah proses sejarah yang sangat panjang. Itulah sebabnya saya bilang, ya, neokon. Saya tidak begitu yakin. Setidaknya sejak revolusi Rusia mungkin bahkan sedikit lebih awal. Dengan revolusi teknologi seperti kapal uap dan telegraf dan sebagainya ada lebih banyak, bagaimana ya bilangnya, lebih banyak kemampuan bagi lapisan penguasa semacam ini dengan gagasan-gagasan seperti itu untuk saling bertemu dan berinteraksi lebih banyak. Untuk semakin mengonsolidasikan pandangan dunia mereka dan menemukan lebih banyak cara untuk mengeksploitasi sumber daya manusia dan semua itu. Jadi ini adalah proses sejarah yang lebih besar. Dan bukan hanya itu, seseorang bisa saja berkata, oke, bagaimana dengan Perang Dingin? One could say, okay, what about the Cold War? Weren't there more people who were like open? Bukankah dulu ada lebih banyak orang yang terbuka terhadap dialog dan perdamaian dan sebagainya? Dan ya itu benar. Saya bahkan akan mengatakan bahwa hal itu terjadi justru karena ada begitu banyak perlawanan dan pertentangan, baik dari luar, dari semua negara sosialis itu maupun dari dalam negeri juga. Ada gerakan buruh dan kelompok lain yang bersifat sosialis atau bahkan komunis. Mereka benar-benar memiliki basis yang kuat. Jadi itu memang masa penuh pertentangan. Kalau memang harus secara terlibat kalau ini untuk melunakkan pendekam dan memikirkan Charlie, ada kembali berbisnis, kembali melakukan eksploitasi lebih jauh lagi. To business, get back to exploiting more again. So it was rather an anomaly. Jadi itu sebenarnya merupakan suatu anomali. Ketika Uni Soviet runtuh, mereka melihat ada jendela lain yang terbuka untuk berpikir kembali. Bagaimana kita bisa kembali ke apa yang pada dasarnya dikatakan Rubio, praktik kolonialis, kurang lebih? Bagaimana kita bisa kembali ke sana? Dan bahkan pada tahun 1990-an masih ada berbagai faksi. Tidak semua orang berkata, oh, mari kita perluas NATO. Ada juga yang berkata tidak, jangan perluas NATO. Dan di pihak Eropa, ada yang berkata, mari kita integrasikan Rusia. Mari kita bentuk lebih banyak organisasi yang berfokus pada perdamaian, upaya perdamaian, kerjasama, dan sebagainya. Jadi, kecenderungan-kecenderungan ini sudah ada sejak tahun 1990-an. So these strengths existed, but
Namun kekuatan yang berkuasa mereka kalah ya. Dan bahkan di sana, kekuatan yang berkuasa yang bisa kita sebut kaum neokonservatif berkata tidak, kita tidak bisa melakukan ini. Kita tidak bisa membiarkan Eropa menjadi mandiri, juga tidak bisa membiarkan Rusia menjadi kuat kembali atau bahkan tetap ada seperti sekarang. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Jadi bahkan di sana mereka kalah ya. Itu adalah proses yang bertahap, proses politik, simbolik, finansial, dan industri, tetapi juga proses militer yang bersifat kinetik ketika Nord Stream dihancurkan. Saya bahkan akan mengatakan mungkin setelah krisis keuangan terjadi semacam penyetelan ulang, dalam arti bahwa kita memiliki lebih banyak pemimpin teknokrat, bisa dibilang, yang berasal dari dunia perbankan dan keuangan dan sebagainya. Dan sekarang ini bahkan lebih lagi, kita memiliki lebih banyak dari mereka. Semua mekanisme ini pada akhirnya menyingkirkan atau menyaring semua alternatif di dalam kalangan elit, bisa dibilang begitu. Dan sekarang kita kembali memiliki bentuk yang hampir murni. Maksud saya, tidak masalah apakah Anda mendengarkan elit transatlantik liberal atau konservatif, mereka semua memiliki gagasan yang sama, bahwa Rusia dan Tiongkok adalah ancaman. Meskipun tidak takkan masalah langsung saya mengalami pesaikis strategis. Jadi itu ini as proses sejalan besar, harus gerak ya. Saya tahu karena paling yang keras ke situ ya. Sejauh ini ada menang. Ya. Terima kasih. Ini sangat masuk akal, karena kemungkinan besar kelompok yang paling keras juga merupakan yang paling bersedia menggunakan cara-cara kotor untuk menyingkirkan upaya lain dalam mengatur sesuatu. Dan mungkin kita memiliki contoh nyata di antara kita tentang bagaimana perpecahan ini juga terjadi di dalam lapisan tersebut. Maksud saya misalnya, saat ini, penentang paling vokal terhadap cara kerja hal-hal ini tentu saja adalah Jeffrey Sachs. Dan Jeffrey Sachs dulunya merupakan bagian dari kelas elit muda yang pergi dan menjadi bagian dari kelompok yang menata ulang Rusia pada tahun 1990-an dengan cara yang kemudian berujung pada penjualan besar-besaran. Namun ia benar-benar berubah haluan dan tidak pernah kembali lagi. Maksud saya, pada suatu titik dia berkata, tidak, ini cara yang salah untuk menanganinya. Ini bukan alasan kita melakukannya. Kita tidak melakukan ini untuk membongkar Rusia. Kita melakukannya untuk membantu dan membangun kembali. Dan ketika menjadi jelas bahwa arah yang diambil tidak seperti itu, mereka mulai angkat bicara dan mengatakan, tidak, tunggu dulu, kita harus melakukannya dengan cara yang berbeda. Di Jerman, ada Ulrike Gero, yang pernah mengatakan kepada saya dalam sebuah percakapan bahwa bagaimana dia mengatakannya ya? Orang terakhir yang masih percaya pada narasi Uni Eropa sebagai kekuatan untuk kebaikan, kebebasan, dan semacamnya. Dan dia terus mempromosikan gagasan itu, serta dijadikan tokoh intelektual terkemuka Uni Eropa, sampai akhirnya dia berkata, teman-teman, apa yang kalian lakukan tidak ada hubungannya dengan cara kami membayangkan proyek ini seharusnya berjalan. Dan kemudian dia ditinggalkan begitu saja. Dan sekarang dia menjadi bagian penting dari perlawanan intelektual. Jadi, dalam arti tertentu, kamu bisa melihat bagaimana kecenderungan kekerasan dari proyek dominasi ini terus menang melawan para non-konformis dan orang-orang yang sebenarnya ingin bekerja sama dengan seluruh dunia, bukan melawannya. Cukup menarik bahwa butuh waktu begitu lama sampai semuanya mengkristal, bukan? Sampai semuanya menjadi jelas. Mungkinkah ini salah satu kilasan harapan yang kita miliki saat ini? Bahwa setidaknya, di tengah semua hal buruk yang terjadi dan segala kekerasan yang kini kita saksikan, kita mulai mendapatkan sedikit lebih banyak kejelasan tentang berbagai kubu dalam perkembangan sosiologis secara umum. Ya, pengen saja. Saya menyadari proses hal-hal ini bertolak dari sedikit dan bahasa Palestina. Why do I even do this? But Semua orang yang mendengarkan sekarang ini mungkin bertanya-tanya hal itu. Kenapa kita bahkan melakukan ini?
Ini terasa begitu menyedihkan. Tapi entah bagaimana rasanya seperti, kau tahu, kalau kita benar-benar yang mengemudikan kapal ini, kalau kita menabrakkannya ke gunung es sialan itu, maka setidaknya aku ingin melihat gunung esnya. Maksudku, setidaknya itu. Aku setidaknya ingin tahu kemana arahnya. Aku tidak nyaman dengan kabut sialan ini. Ya, tidak. Tidak. Saat aku bertanya pada diriku sendiri tentang hal ini, aku sampai pada kesimpulan bahwa aku berharap setidaknya, mungkin jika kita bisa melihat sedikit lebih jelas, ya, seperti yang kau katakan, jika kita berpaling, bukan berpaling, jika kita hempaskan kabut itu. Jika kita menghempaskan kabut tepat sekali dan melihat apakah semuanya menjadi lebih jelas, mungkin kita bisa melihat di mana letak kelemahannya dan di mana kita benar-benar bisa melakukan sesuatu serta bertahan dengan lebih baik. Demikian pula, jika kita tidak bisa, dan jika sebuah krisis, maksud saya krisis yang sesungguhnya terjadi dan orang-orang berhasil bertahan, maka kita akan tahu apa yang tidak boleh diulangi. Jadi, menurut saya ada dua jalan ini. Jika kita memahami apa yang sedang terjadi dengan lebih baik, maka kita juga akan lebih tahu, bukan hanya tentang apa yang tidak boleh dilakukan ya, tetapi juga tentang apa yang mungkin bisa dilakukan sekarang, serta apa yang misalnya mendukung sebuah solusi dan apa yang tidak. Maksud saya tidak ingin terlalu pesimistis, tapi misalnya soal pemungutan suara, saya tidak yakin bahwa saat ini pemungutan suara setidaknya di Eropa atau di AS benar-benar kondusif, kecuali struktur partai lain ini, bagaimana ya bilangnya, sangat terorganisir dan melibatkan banyak orang yang benar-benar mendukung partai baru ini misalnya. Tapi kalau itu tidak terjadi, maka pemungutan suara setidaknya untuk saat ini bukanlah jalur yang bisa mengubah apapun. Jadi inilah mengapa saya bilang jika kita bisa melihat dengan lebih jelas, kita juga bisa lebih memahami, bereaksi dengan lebih baik, dan mungkin menemukan cara yang efektif untuk melawan hal ini, atau setidaknya ketika krisis terjadi tidak mengulanginya lagi. NCE Sport Prisne, en Europeers pertejenen duwe grabber helpethens. Maksudku, kita bahkan memberi nomor pada perang sialan. Itu seperti hanya memastikan kita tahu yang mana yang akan kita mulai selanjutnya. Tapi kan menisut tadi, maksudku, keputusan ini put luas sama ke strategi. Jadi, desperation and desperation is not a strategy. So the good news though is that I do believe. Kabar baiknya, saya percaya sekarang ada sedikit lebih banyak kejelasan tentang proses di antara kita berkat kerja analitis yang sedang Anda lakukan. Bisakah kita dalam 5 menit terakhir atau sekitar itu membicarakan sedikit tentang apa yang sedang terjadi dengan Iran saat ini? Kita punya sekitar 10 menit. Jadi karena Anda sebenarnya sedang membingkainya dalam perjuangan yang lebih panjang yang sedang berlangsung, bukan? Dan Anda sempat memprediksi bahwa Amerika Serikat mungkin tidak akan terlibat dalam perang kinetik, tapi itu tidak akan menjadi masalah. Karena ada cara lain di mana Barat kita yang terhormat sedang berusaha menekan Iran. Bisakah Anda jelaskan sedikit tentang itu? Selain pertanyaan, apakah ini akan menjadi konflik kinetik atau tidak? Apa yang telah Anda amati? Ya. Jadi yang saya amati dalam kasus Iran, tapi tidak hanya Iran, adalah pendekatannya seperti negara bunker, bukan? It's nanan into a cam precord bebre. Exactly, yes, that's good. A way to frame it. Tepat sekali. Ya, itu cara yang bagus untuk menggambarkannya. Katakanlah pendekatan negara bunker, bagaimana ia berurusan dengan negara-negara lain. Seperti yang saya katakan, tujuan dari negara bunker barat bisa dibilang bukanlah untuk bekerja sama secara bermakna dengan negara-negara seperti Iran, Tiongkok, Rusia, dan lainnya saat ini Venezuela dan sebagainya, melainkan untuk melemahkan mereka sebisa mungkin. Maksud saya, tujuannya adalah untuk melemahkan mereka sampai pada titik di mana mereka akhirnya menyerah dan menjadi lebih terbuka terhadap apapun yang diinginkan oleh para elit ES, khususnya demi kepentingan mereka. Jadi dalam kasus Iran,
Ini tentang mencoba memblokade mereka, mencoba mengintimidasi mereka. Bahkan seluruh pembicaraan tentang diplomasi, menurut saya, sayangnya tidak benar-benar tentang diplomasi. Maksud saya, dalam satu sisi memang begitu, tapi dengan latar belakang, in a way, but against the background of Yeah, I mean, it doesn't look real. It looks like a charade. Ya, maksud saya itu tidak terlihat nyata. Dari awal sudah tampak seperti sandiwara jika Anda mencoba mengemas tuntutan penyerahan militer sepenuhnya sebagai negosiasi diplomatik. Maksud saya mereka sedang melakukannya sekarang di Jenewa saat kita berbicara pada hari Jumat ini. Tapi harapan sangat kecil bahwa apa yang pihak Amerika coba jual sebagai diplomasi benar-benar dimaksudkan sebagai diplomasi. Jadi apa pendekatannya? Mari kita bayangkan sebenarnya terjadi sedikit keajaiban dan situasinya menjadi konflik, bahwa sesuatu terjadi dan AS tidak benar-benar menembak, baik secara langsung maupun oleh Israel. Jadi bagaimana negara bunker itu selanjutnya menghadapi masalah entitas yang berpotensi tidak patuh ini? Non-compliant entity. yes, well, first and foremost, one of the ya, jadi pertama-tama salah satu alatnya adalah sanksi, menjatuhkan sanksi terhadap negara, pemerintah, dan entitas lain yang bisa berperan. Sanksi, tapi tidak hanya itu. Misalnya apa yang belakangan ini terjadi dengan kapal dan perahu yang dicegat karena membawa minyak. Jadi juga berusaha semacam memblokade atau menghalangi pengiriman minyak. Dan apalagi? Ya, juga berusaha mengguncang dari dalam. Itu jalur lain, mencari posisi yang bisa dengan cara tertentu membuat negara-negara ini tidak stabil dari dalam. Jadi semua ini adalah cara untuk, dalam arti tertentu, membuat negara-negara ini melemah. Jika ada terlalu banyak sanksi, dan di atas itu cara fisik untuk berdagang juga diblokir, atau ada upaya untuk memblokir atau menghambatnya, maka ya itulah strateginya. there's an attempt to block them, yes, impede them, and so then you will have less and less. Jadi kemudian akan muncul semakin banyak masalah di dalam populasi negara semacam itu. Dan jika juga ada upaya sabotas atau tindakan lain semacam itu di negara-negara tersebut, semua hal ini dimaksudkan untuk menciptakan destabilisasi dan menghentikan perkembangan industri atau militer lebih lanjut. Jadi jangan melihat mereka hanya sebagai negara-negara yang terisolasi, tetapi sebagai mata rantai atau simpul di antara semua negara lain yang merupakan bagian dari perkembangan multipolar ini, jika bisa disebut demikian. Dan kemudian saya juga berpikir ini tentang melihat apa yang mungkin dan apa yang bisa dilakukan saat ini. Ini juga tentang tidak berhenti. Jadi bukan seperti, sekarang kita akan mulai menjatuhkan sanksi terhadap Iran. Atau sekarang kita akan mulai menghalangi Iran berdagang dengan negara lain dan seterusnya. Atau sekarang kita akan memimpin kampanye sabotas dalam bentuk kerusuhan sipil. Tidak, dan kemudian itu akan berhenti. Ini tentang terus-menerus melakukan hal ini dengan sumber daya yang terbatas, atau tidak dengan begitu banyak sumber daya untuk menciptakan bagaimana ketidakstabilan yang tak henti-hentinya. Selain itu, faktor lain saya akan katakan adalah menciptakan skenario ancaman yang kredibel. Ya, ancaman militer juga. Sekarang, apakah itu berarti mereka akan menyerang atau tidak? Saya tidak bisa mengatakan. Tetapi bagaimanapun juga, jika mereka menciptakan skenario semacam itu yang tampak kredibel bagi pihak lain, maka ini juga berarti pihak lawan harus terus-menerus waspada dan terus-menerus menggunakan sumber daya dan seterusnya. Jadi semua ini adalah upaya untuk melemahkan. Dan saya tidak kawit dengan bentuk peperangan sebut bagi peperangan hibrid pada zona abu. Hal yang lucu adalah mereka menuduh semua orang lain melakukan hadap mereka. Padahal jelas mereka ratu dan dama di pendekatan tersebut. Menerapkannya selama setengah abad atau lebih. Ini semacam perang kelelahan non-kinetik, dengan sebenarnya banyak orang yang meninggal. Minggu depan, jika semuanya berjalan lancar, saya akan mewawancara satu peneliti dari studi Lancet terbaru yang menemukan jumlah kematian tahunan akibat sanksi AS dan Uni Eropa antara tahun 1971 dan 2021 mencapai sekitar 500,000 orang per tahun. Orang-orang yang meninggal karena sanksi terkait dengan ekonomi,
dengan kesehatan. Negara-negara seperti Iran bahkan tidak bisa mengimpor obat-obatan dengan benar dan sebagainya. Dan sekalipun mereka bisa, mereka tidak akan mampu membayarnya karena mereka terputus dari sistem dan sebagainya. Maksud saya, ini adalah alat yang mengerikan untuk membawa kematian dan kehancuran. Tetapi hal ini sangat sejalan dan bahkan populer di negara-negara seperti Swiss. Sanksi populer karena dianggap sebagai cara untuk menghukum orang jahat. Dan ini menarik. Maksud ini emerkin, menjijikkan, tetapi menarik bahwa race presidensi. Ringnaus senlat sekarang sebuah koetisnya tua, justru pember membara kemenangan dan keputusan ke sebagai wilayah hawardin. Bringing death and despair to much of the rest of the world. Yes, yes. Ya, ya. Dan seperti yang saya kemej, mereka melegitimasi, mencoba mencari cara di melalui intram baisu, itu dibenarkan $2 million nasa. Yeah, and we just want to help, right? Ya, dan kami hanya ingin membantu, bukan? Kami datang dan membawa sanksi untuk membantu, serta memberdayakan perempuan dan anak perempuanmu. Membuat mereka bisa bersekolah, memberdayakan mereka, dan kau tahu, membebaskanmu dari rezim penindasan yang mengerikan. Jadi, ini sangat sakit dan menyimpang. Tapi kau bisa melihat bagaimana kau harus mendandani iblis dengan kostum malaikat agar bisa diterima. Kimes of with death into it me and nom nand. Mereka yang meni stepmate. Jadi halus membuka singit senait fact. So you then. Properly. It's just kind of sick. Tepat sekali. Dan inilah yang terjadi. Ya. Let's end on a positive note. Mari kita kistu untuk Steph. Nel, bergean satu hal optimistik and small, tentang enim besar. From your analysis of what we can do. Okay. Yeah, there are ways. Oke, ya, ada caranya. Jadi saya akan mengatakan bahwa yang bisa kita lakukan adalah seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, atau seperti yang selalu saya katakan, apapun bentuk perlawanan atau tindakan yang kita ambil harus dipikirkan bukan sebagai sesuatu yang berbasis di satu negara, tetapi secara transnasional. Itu salah satu jalannya. Yang lainnya tentu saja pertama-tama menjadi sadar akan apa yang sedang terjadi, bagaimana cara berpikir orang-orang ini, dan mengapa. Karena dengan begitu kita bisa tahu apa yang sebaiknya tidak kita lakukan dan apa yang sebaiknya tidak kita ikuti. Dan hal lain yang selalu saya katakan dan tulis adalah bahwa semua proyek ini, proyek-proyek elit atau apapun, berdasarkan pada praktik sosial. Jadi itu berarti kita sendiri juga perlu terlibat dalam praktik sosial, menciptakan ruang, pengalaman, biografi kita sendiri semuanya. Our own biographies, everything that is different and alternative from this. Ini adalah alternatif yang berbeda dari apa yang sedang terjadi sekarang, yang tidak kita inginkan. Milik kita harus didasarkan pada perdamaian, kerjasama, dan semua hal ini yang bersatu untuk kebaikan. Kita perlu memikirkan alternatif-alternatif ini dan membangunnya sekarang juga. Dan juga sekali lagi, menciptakan ruang-ruang ini di dunia nyata, agar orang dapat melihat bahwa ada orang lain yang berpikir seperti ini. Menurut saya, hal yang benar-benar penting, dan saya tidak tahu, saya pikir ini adalah sebuah proses kolektif, adalah memikirkan bagaimana menciptakan lembaga-lembaga alternatif dan cara-cara mengatur masyarakat saat ini. Bagaimana caranya? Itu adalah proses kolektif. Itulah mengapa kita juga perlu menciptakan pertemuan-pertemuan kolektif ini, tidak hanya di antara kita sebagai warga negara, tetapi juga dengan pihak lain. Jika ada pihak yang berbeda pendapat, seperti para diplomat atau siapapun yang tikun, mereka juga harus melakukannya. Maksud saya mungkin mereka sudah melakukannya. Semua orang perlu melakukannya. Everybody needs to do it. So. I had an interesting talk. Beberapa minggu lalu saya berbincang menarik dengan seorang diplomat. Saya tidak akan menyebutkan dari mana, siapa, atau dalam konteks apa, tapi dia berasal dari negara di global selatan. Dia mengatakan kepada saya bahwa menarik sekali bagaimana para diplomat dari barat bisa berbicara tentang hal-hal yang dari sudut pandang kita
jelas berasal dari pola pikir kolonial, bukan? Tapi kita hanya membiarkan mereka berbicara dengan sopan, supaya kita bisa terus mendengarkan bagaimana cara mereka berpikir dan beroperasi. Kita duduk, mengangguk, minum teh, dan terus mengangguk, bukan? Jadi dalam arti tertentu, saya tidak tahu apakah ini sesuatu yang bisa dianggap penuh harapan. Tapi satu harapan yang saya miliki adalah bahwa ada banyak orang di dunia yang sebenarnya memahami hal ini, baik dari global selatan maupun di dalam masyarakat kita sendiri. Ada saatnya untuk mengikuti arus dan mengangguk. Henengna ever speng adicara. Evdewar, berurkin teeth. Speak up and say like, you know what? Maybe not everybody is sharing your perception on this. Mungkin tidak semua orang memiliki pandangan yang sama denganmu dalam hal ini. Mungkin yang kita butuhkan bukanlah pencegahan. Mungkin yang kita butuhkan adalah persahabatan. Mungkin kita harus mencoba mengubah pendekatan, teman-teman sekalian, dan pada suatu saat kita mungkin bisa mencapainya. Nel, terima kasih banyak. Ini sekali lagi merupakan pembicaraan yang sangat menarik. Aku benar-benar kagum dengan kemampuanmu menghubungkan alur perkembangan sejarah dengan hal-hal yang spesifik. Dan aku berharap kamu akan terus menganalisis dan menerbitkan karya. Bagi orang-orang yang ingin menemukanmu, pertama-tama mereka harus mengunjungi Substack-mu, World Linus di Substack, dan berlangganan agar mereka bisa menerima email darimu. Apakah ada tempat lain di mana orang bisa menemukanmu? Is there another place where people should go to find you? Yes. Ya, saya juga menulis untuk Nachtzeiten kalau ada yang bisa Jerman, Nachtzeiten. Selain itu saya ada di X dan Blue Sky, ya. I'm on X, Blue Sky. Okay. Baken te memekenemukan ini. Nelbani, Remas Bimek others Folliesen. Time today. Dined.